Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Jami Balai Center, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajaran, juga kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jamaah Masjid Jami yang hadir pada malam ini, semoga semuanya, khususnya yang hadir, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema memakmurkan masjid itu menarik untuk diseminarkan dan diskusikan. Tema memakmurkan masjid itu menarik untuk didiskusikan dan diseminarkan. Beberapa instansi sering mengadakan seminar terkait dengan bagaimana konsep yang ideal untuk membangun masjid. Beberapa instansi sudah menyelenggarakan, misalnya Pemko, Kemenak, MUI, DMI, bahkan menghadirkan narasumber nasional. Bahkan pengurus Jogo Kalian sudah pernah dihadirkan. Pesertanya dari beberapa pengurus masjid yang ada di Kota Batam. Tapi problemnya, masalahnya selesai hanya pada dataran wacana saja. Selesai masalahnya hanya waktu seminar saja. Setelah itu pengurus masjid pada bingung mau mulai dari mana. Bapak Ibu yang saya hormati, maka ini menjadi problem kita bersama. Sering diseminarkan, tapi faktanya masih banyak beberapa masjid di Kota Batam itu belum bisa memakmurkan masjid. Oke lah, mungkin dalam konteks memakmurkan masjid dalam bentuk fisik, oke, iya. Masjid di beberapa kota Batam sudah tidak ada yang jelek, kecuali masjid-masjid di pulau. Bahkan masjid-masjid di Ruli pun sudah pakai AC. Ini memakmurkan masjid dalam konteks bangunan fisiknya, oke, iya, sudah selesai. Kemudian memakmurkan masjid dalam konteks meramaikan masjid, itu juga kita anggap sudah selesai. Misalnya ketika PHBI, semua masjid hampir mengadakan peringatan, kajian-kajian subuh, kajian ba'da maghrib, kajian ba'da zuhur. Saya kira hampir masjid di Kota Batam sudah menyelenggarakan itu. Tapi ada dua hal yang menurut saya belum selesai. Yang pertama adalah problem manajemen masjid. Saya punya pengalaman sama Pak Haji Sofyan ketika meminta data
rata-rata masjid tidak punya. Kecuali Jami ya, Jami sudah ada. Jadi ketika kita minta data anak yatim dari masjid, itu hampir rata-rata tidak ada Bapak Ibu. Pada sibuk mencari. Itu belum data jandanya, janda yang menjadi anggota masjid itu. Saya kira masjid tidak punya datanya. Data janda masjid Al-Ansor misalnya, data mustadifin masjid A itu misalnya, itu sudah ada. Kita lemah di database data. Ini real kita alami. Ketika kita minta data anak yatim, hampir rata-rata masjid. Hanya ketika itu dia mendata, berarti datanya tidak ada. Kemudian yang kedua adalah problem legalitas masjid. Ini problem klasik tapi tidak teruraikan dengan baik. Seminar sering kita adakan, halaqah sering kita adakan, tapi problem legalitas masjid sampai hari ini belum selesai. Masjid di Kota Batam mungkin 10% saja yang sudah punya legalitas. Ini yang menjadi problem di DMI, baik di DMI kota maupun di DMI provinsi. Itu problemnya adalah banyak masjid yang belum punya legalitas. Kenapa kok itu terjadi? Karena di Batam ini unik Bapak Ibu. Yang punya tanah di Batam ini BP Batam. Kemudian BP Batam mengalokasikan lahan kepada perusahaan atau developer. Kemudian developer itu kemudian memberikan hibah untuk masjid. Yang lucunya itu kadang developernya sudah tidak di Batam, sudah tidak tahu apakah meninggal atau pindah di Batam, tidak ada. Sehingga masjid tidak punya legalitas. Mungkin sekarang tidak jadi problem karena kita mayoritas. Sekarang tidak menjadi problem karena kita menjadi umat yang mayoritas. Siapa yang berani menggusur masjid? Tidak ada hari ini. Tapi apakah ada jaminan 50 tahun ke depan tidak berani menggusur masjid? Belum tentu. Misalnya di Jakarta sudah ada penggusuran masjid. Memang sekarang kita kuat, tapi apakah 50 tahun yang akan datang kita masih sama? Belum tentu. Ini problem yang mesti perlu kita carikan solusinya. Kemudian yang kedua adalah karena kita dibatasi waktu Bapak Ibu yang saya hormati, masjid kita masih didominasi bapak-bapak. Masjid kita masih didominasi orang tua. Ini juga menjadi PR kita bersama. Bagaimana pengurus masjid memberikan pembinaan pada generasi muda dan remaja. Ini juga menjadi catatan kita sebagai umat Islam. Karena ketika kita berbicara Islam masa depan, itu sebenarnya kita berbicara tentang generasi muda. Maka orang Arab mengatakan Subbatul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini itu adalah generasi masa depan. Ini perlu kita pikirkan bersama sehingga kita tidak fokus hanya pada wilayah bagaimana membangun masjid dalam konteks bentuk fisik, tetapi juga kita melakukan pembinaan kepada generasi muda dan remaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.